Selamat pagi, apa kabar? Sehat-sehat? Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah yang baik, terima kasih oleh karena Engkau sudah mengaruniakan kasih karunia ke atas kami secara masing-masing. Maka sampai saat ini kami boleh belajar firman-Mu secara teratur. Itu adalah berkat Tuhan Allah bagi kami. Oh Tuhan, hari ini juga kami berkumpul untuk belajar firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus agar kami bisa menyadari rahasia firman Allah sehingga kami bisa mengerti hati Tuhan Allah, rencana Tuhan Allah bagi kami. Maka kami lebih sungguh-sungguh belajar, lebih sungguh-sungguh mengandalkan kepada Tuhan Allah, maka memuliakan nama Tuhan Allah saja. Hari ini juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu ini dengan Roh Kudus. Maka hanya menyampaikan firman Allah yang murni saja, maka orang yang mengajar, orang yang belajar, bersama-sama mengalami kasih karunia Tuhan Allah, sehingga kami lebih sungguh-sungguh memuji memuliakan nama Tuhan Allah. Oh Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Walaupun kami atau saya tidak langsung melihat muka saudara-saudara atau tidak bisa mendengar saudara-saudara, tapi sebelum kita belajar, mari kita menghafal slogan kami, yaitu akulah prajurit rohani, 2 kali yang masing-masing ya. Siap? Oke. 1, 2, 3. Amin. Oke. Mari kita membuka Yohanes pasal 9 ayat 35 sampai 41. Yohanes pasal 9 ayat 35 sampai 41. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kamu juga buta? Kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Amin. Hari yang lalu kita belajar tentang firman Allah, orang yang buta sejak lahirnya. Yohanes pasal 9 adalah cerita tentang orang buta sejak lahirnya bertemu dengan Yesus, kemudian dia bisa melihat. Jadi secara rohani ada 2 macam manusia, yaitu orang buta secara rohani, orang buta secara fisik. Tapi banyak kali kita hanya berpikir orang buta adalah orang buta secara fisik. Itu orang buta berarti bahwa orang itu tidak bisa melihat dengan mata manusia. Tapi dalam Alkitab ada cerita tentang orang buta sejak lahirnya. Yesus berkata tentang orang buta rohani,
daripada orang buta fisik. Ayat 35 pertama kali, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Di sini kita perlu memperhatikan Anak Manusia. Anak Manusia itu menunjukkan siapa? Ya, kita sudah tahu bahwa Anak Manusia menunjukkan Yesus Kristus. Biasanya kata Anak Manusia dipakai waktu menjelaskan fakta ini, yaitu Anak Tuhan Allah datang ke dunia ini dengan memakai baju manusia untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Maka Anak Tuhan Allah tidak menjadi anak manusia. Memang kami tidak bisa menjadi diselamatkan. Apalagi Anak Allah tidak bisa disalibkan di atas kayu salib sebagai pengganti kami. Maka di sini, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Dengan kata yang lain, apakah kamu percaya kepada Kristus? Kemudian ayat 37. Jamnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Ini adalah key sentence pasal Yohanes pasal 9. Itu kalimat kunci. Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Itu waktu kita membaca Injil Matius, Markus, Yohanes, Lukas. Senantiasa perlu membaca dengan dua pertanyaan. Siapakah Yesus? Kemudian Yesus melakukan apa? Atau mengapa Yesus datang ke dunia ini? Jadi ayat 37 ini jawaban terhadap siapakah Yesus? Jawabannya, dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Yaitu Yesus menjawab terhadap siapakah Yesus. Yesus adalah Kristus. Tapi pada zaman Yesus, orang Farisi, ahli-ahli hukum Taurat, imam besar, belum menyadari Yesus sebagai Mesias, sebagai Kristus. Menurut Matius pasal 13 ayat 17. Matius pasal 13 ayat 17. Sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Dalam teks ini, orang buta yang sejak lahirnya bertemu Yesus, kemudian melihat Yesus sebagai Kristus, sebagai Mesias. Namun demikian, pada zaman Yesus, banyak pemimpin-pemimpin agama Yahudi langsung bertemu Yesus, tapi mereka belum melihat Yesus sebagai Mesias. Maka mereka adalah orang buta secara rohani. Kalau itu, mengapa Yesus membuka mata orang buta sejak lahirnya? Hanya untuk mengadakan tanda, mengadakan mujizat, kemudian banyak orang berkumpul untuk melihatnya? No. Di sini, ayat 39. Katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. Di sini kita perlu memperhatikan, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Yesus datang ke dunia untuk menghakimi. Kalau kita membaca kalimat ini secara harfiah,
memang kalimat ini tidak benar. Oleh karena Yesus datang ke dunia untuk menjadi tebusan bagi banyak orang daripada menghakimi. Kalau itu kalimat ini berarti apa? Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, yaitu Yesus datang untuk menghakimi semua orang? No. Ini bukan Yesus langsung menghakimi, tapi Yesus datang, kemudian lihatkan atau mengadakan mujizat tanda-tanda. Pada waktu itu semua orang terbagi dua bagian. Itu bagian yang pertamanya orang-orang yang menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai Kristus. Setelah mereka melihat mujizat dan tanda yang diadakan oleh Yesus Kristus. Tapi sebagian orang yang lainnya menolak Yesus, tidak menerima Yesus sebagai Mesias, walaupun mereka melihat mujizat atau tanda. Maka Yesus datang atau Yesus mengadakan mujizat, setelah itu secara otomatis terbagi dua kelompok. Yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias, yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Jadi sekarang aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, artinya begitu. Waktu Yesus pertama kali datang ke dunia ini, Yesus tetap datang untuk menjadi penebusan bagi banyak orang. Tapi menurut Injil tentang keselamatan, waktu Yesus datang tetap ada orang yang menerimanya dan ada orang yang menolaknya. Maka ada orang yang diselamatkan, ada orang yang dibinasakan. Itu artinya Injil berfungsi menghakimi. Jadi secara penabisan Yesus Kristus artinya keturunan perempuan dan keturunan ular saling berperang. Kemudian menurut Yohanes pasal 9 ayat 16, mereka melihat mujizat yang sama bersama-sama terbagi dua bagian, yaitu orang yang percaya, orang yang tidak percaya, maka timbul pertentangan. Dan juga Yohanes pasal 10 ayat 19, mereka mendengar firman Allah dari Yesus. Kemudian di antara orang Yahudi timbul pertentangan. Seperti ini khotbah juga, yaitu kita menyampaikan firman Allah, yaitu khotbah juga berfungsi menghakimi. Kalau kita menyampaikan firman Allah, kemudian semua orang yang hadir dan mendengarnya, mereka bersama-sama bersuka cita saja, mereka tidak bertengkar, mereka tidak berdebate. Kalau begitu, ini sebenarnya bukan firman Allah yang murni. Itu bukan kebenaran firman Allah. Oleh karena menyampaikan kebenaran firman Allah, seperti Yesus menyampaikan firman Allah, seperti Yesus mengadakan mujizat, kemudian terbagi dua kelompok, yang percaya, yang tidak percaya. Pasti di antara anggota jemaat juga terbagi dua bagian. Setelah mendengar khotbah pendeta itu, orang yang percaya, orang yang menerima, atau orang yang mencurigai, orang yang menolak, orang yang menerima sebagai perkataan manusia saja. Maka khotbah juga berfungsi menghakimi. Kebenaran Injil juga berfungsi menghakimi. Kita perlu menyadari dengan baik. Kemudian ayat 39. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat.
Dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. 자, ada dua macam orang. Orang yang tidak melihat, orang yang melihat. 자, orang yang tidak melihat artinya orang yang tidak melihat secara rohani. Orang yang melihat sebenarnya orang yang tidak melihat secara rohani. Artinya begitu. 자, orang yang tidak melihat secara rohani mendengar Injil. Kemudian dengan rendah hati menerimanya, percaya kepada Yesus, maka dilahirkan kembali sehingga mata rohani terbuka. Jadi mereka bisa melihat secara rohani juga. Tapi barang siapa yang dapat melihat, ini menunjukkan bahwa orang yang tidak bisa melihat secara rohani, orang yang masih belum menyadari bahwa mereka adalah orang berdosa, tapi salah paham. Mereka bisa melihat. Mereka sudah menyadari bahwa mereka adalah orang yang terpilih oleh Tuhan Allah, orang yang sudah diselamatkan. Betul-betul mereka adalah orang buta secara rohani. Jadi orang yang mendengar firman Allah yang sama bersama-sama, tapi terbagi dua bagian. Orang yang tidak melihat, orang yang melihat. Yaitu orang yang bisa melihat secara rohani, orang yang tidak bisa melihat secara rohani. Siapakah adalah orang yang melihat secara rohani? Mereka adalah orang yang percaya kepada Yesus. Orang yang sudah menyadari dosa-dosa sendiri, maka dengan sepenuh hatinya mengakui bahwa akulah adalah orang berdosa. Akulah senantiasa berbuat dosa. Maka tanpa kasih karunia Tuhan Allah, tanpa kasih Yesus, saya tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Itu orang yang menyadari dosa-dosa sendiri, orang yang sudah bertobat dengan sepenuh hatinya dan percaya kepada Yesus adalah orang yang bisa melihat secara rohani. Tapi secara teorinya sudah mendengar firman Allah cukup lama banyak kali. Tapi masih belum menyadari dosa-dosa sendiri dengan sepenuh hatinya. Maka tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, hanya dengan mulut saja mengakui dosa sendiri. Secara singkat, aku berbuat dosa, minta maaf. Kemudian tidak berusaha memotong dosa-dosa sendiri. Tidak berusaha menghentikan dosa-dosa sendiri. Ini adalah orang yang tidak mulia secara rohani. Tapi sebenarnya mereka berbicara atau mereka percaya atau yakin bahwa saya bisa melihat secara jasmani, secara rohani. Tapi sebenarnya mereka tidak bisa melihat secara rohani. 자, baru-baru ini saya mendengar atau saya melihat banyak pendeta-pendeta gereja Korea yang melayani di Korea. Kebanyakan mega church, yaitu anggota jemaat total 10.000 orang lebih. Sekarang sebanyak 51 gerejanya adalah mega church. Anggota jemaatnya 10.000 orang lebih. Namun demikian, pemerintah Korea menganiaya gereja agar tidak bisa beribadah secara berkumpul. Pemerintah Korea membatas jumlah orang-orang yang bisa hadir kebaktian hari Minggu. Tapi tidak protes. Hanya mendengar dengan sungguh-sungguh saja. Hanya menuruti perintah pemerintah Korea dengan sungguh-sungguh saja. Sama seperti menuruti perintah Tuhan Allah saja. Tapi perintah-perintah apapun tidak sesuai dengan perintah Tuhan Allah, kita dengan berani menolak.
kita dengan berani berperang, menentang, walaupun dianiaya, walaupun dipenjarakan, untuk menuruti perintah Tuhan Allah saja. Tapi kebanyakan gembala sidang gereja mega church hanya diam-diam saja. Maka anggota jemaat juga mengikut gembala sidang yang diam-diam saja, maka kebanyakan orang Kristen juga diam-diam. Ini adalah masalah serius. Mengapa? Saya yakin bahwa kebanyakan mereka adalah orang buta secara rohani. Di sini kita perlu lagi memeriksa identitas kita lagi. Siapakah aku? Saya datang dari mana? Saya pergi kemana? Mengapa saya mau menjadi pendeta? Mengapa sekarang saya berkuliah di STT? Mengapa saya sekarang belajar firman Allah? Satu hal yang penting adalah kita menyadari, bukan mengerti secara teori saja. Dengan mulut saja mengakui ini sia-sia. Kita menyadari dalam hadirat Roh Kudus. Kita menyadari dalam pekerjaan Roh Kudus, menyadari apa? Tujuan kita, panggilan kita, identitas kita. Yaitu, mengapa sekarang mendapat disiplin di tempat ini? Kemudian, mengapa mau masuk STT? Mengapa sekarang berkuliah di STT? Sasaran yang tekannya untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi pendeta, untuk menjadi guru Injil, untuk menjadi misionari, untuk menjadi guru PA. Kalau itu satu langkah lagi, mengapa mau menjadi pendeta? Mengapa mau menjadi misionari? Mengapa mau menjadi guru PA? Mencari gereja yang besar, mencari pekerjaan yang baik, kemudian mendapat upah, mendapat gaji setiap bulan secara teratur, maka hidup dengan baik, hidup dengan sukacita. Kalau itu ada cerita tentang orang itu, yaitu Yohanes pasal 10. Ada dua macam gembala, gembala yang baik, gembala yang palsu. Gembala yang palsu menunjukkan siapa? Upahannya, seorang upahan. Saya kira pendetanya mulai seperti pegawai negeri. Dari gereja setiap bulan mendapat gaji yang tinggi. Kemudian diberikan pastor yang baik, diberikan uang untuk menjalankan mobil, atau semua keperluannya dijamin oleh gereja. Maka melayani pelayanan gereja daripada menghasi anggota jemaat gereja sendiri, daripada mendisiplin anggota jemaat gereja sendiri agar mereka semuanya bisa naik ke surga. Jadi mereka bekerja seperti pegawai negeri. Orang-orang itu disebut sebagai upahan. Mereka tidak memberikan nyawanya untuk domba-domba sendiri. Saudara-saudara yang dikasih, kita menyadari, kita melihat secara rohani, ini hal yang sangat-sangat penting bagi calon hamba Tuhan. Kita menyadari identitas sendiri. Siapakah aku di hadapan Tuhan Allah? Saya datang dari mana? Saya datang dari Mamuju, Mamasa, kampung. Orang kampung. Kemudian di dalam rencana Tuhan Allah yang luar biasa, terpanggil, terpilih, kemudian diantar ke sekolah ini. Maka diberikan kesempatan yang baik saja. Tapi pada dasarnya,
kita tidak boleh lupa identitas sendiri. Pada dasarnya, semua manusia adalah orang berdosa sebagai keturunan Abraham. Maka Tuhan Allah lebih dahulu tidak mengaruniakan kasih karunia ke atas kami yang masing-masing. Kita semuanya sebagai keturunan Adam pasti akan mati. Yaitu apa? Kita hidup di dunia ini secara manusia, kemudian sambil berbuat dosa yang masing-masing, akhirnya kita dihukum dan masuk ke dalam neraka. Tapi Tuhan Allah lebih dahulu mengasihi kami, maka kami terpilih, terpanggil. Kemudian sekarang belajar firman Allah. Daud juga mengakui dalam Mazmur pasal 51 ayat 7. Kita sudah mengenal firman Allah dengan baik. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Di dalam kandung mamaku, saya sudah adalah orang berdosa. Maka senantiasa menyadari dosa-dosa sendiri. Ini adalah berkat Tuhan Allah. Senantiasa kalau saudara-saudara memikirkan masalah dosa secara serius. Senantiasa saudara-saudara menyadari dosa-dosa sendiri secara rohani. Saudara-saudara bukan orang buta. Saudara-saudara adalah orang yang sudah pergi ke kolam Siloam. Kemudian sudah membasuh dirinya sendiri. Maka menjadi orang Kristen yang benar. Tapi setelah berbuat dosa, hanya secara mulut saja mengakui. Kemudian berbuat dosa, berulang-ulang lagi. Setelah berbuat dosa, hanya meresmikan dosa sendiri saja. Pada zaman modern ini, ada orang yang berbuat dosa, ada orang yang tidak berbuat dosa seperti ini. Coba datang, coba angkat tangan. Yaitu meresmikan dosa-dosa sendiri. Yaitu belum menyadari dosa-dosa sendiri secara rohani atau secara serius. Orang-orang itu adalah orang buta. Kemudian Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10 kita membaca. Yohanes pasal 10 terbagi dua bagian. Dari ayat 1 sampai 10, temanya, akulah pintu bagi domba-domba. Bagian yang keduanya ayat 11, dari ayat 11 sampai 21. Judulnya, akulah gembala yang baik. Jadi, Yohanes pasal 10 mempunyai dua tema. Yang pertama, akulah pintu ke domba-domba itu. Tema yang kedua adalah akulah gembala yang baik. Kemudian membaca dulu Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Laki-laki dulu membaca, kemudian perempuan berikut secara bergantian membaca. 1, 2, 3.
Amin. Amin. Oke. Dalam bagian yang pertama yaitu pasal ayat 1 sampai 10 ada kata yang banyak kali dipakai. Itu apa? Kata pintu ya, pintu. Pintu, kata pintu dipakai 5 kali. Jadi kita perlu memperhatikan kata pintu. 자, dalam bagian yang pertama Yesus berbicara sambil membandingkan gembala dan pencuri. Gembala dan pencuri. 자, kita sudah membaca Yohanes pasal 9. Cerita tentang orang buta saat lahirnya disembuhkan oleh Yesus. 자, orang buta saat lahirnya bisa melihat. Ini hal yang luar biasa. Maka pemimpin-pemimpin agama Yahudi bersukacita bersama-sama memberi salam kepada orang buta yang sudah bisa melihat. Tapi mereka memanggil orang buta saat lahirnya, kemudian terus bertanya, terus mencari masalahnya. Kemudian memanggil orang tua orang buta itu, kemudian menyulikannya. Akhirnya mengusir. 자, kalau itu perbuatan pemimpin-pemimpin agama Yahudi adalah perbuatan sebagai gembala yang baik atau seperti pencuri atau perampok. 자, namanya gembala, namanya pendeta, namanya pemimpin rohani, namanya gembala sidang. Tapi pasti terbagi seperti Yesus membagi 2 bagian, yaitu gembala yang baik atau pencuri perampok. 자, untuk memahami mereka, lebih konkretnya ayat 6. Coba ayat 6 membaca bersama-sama lagi. 1, 2, 3. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Yesus seringkali memakai perumpamaannya untuk menjelaskan maksud sendiri. 자, sekarang secara perumpamaannya yaitu gembala yang baik dan pencuri perampok, Yesus menjelaskan maksudnya. Tapi mereka tidak memahami maksud Yesus. 자, di sini ayat 6, mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Ini artinya apa? Mereka tidak bisa memahami perumpamaan Yesus? Enggak. Mereka sebenarnya adalah pemimpin agama seperti pencuri perampok. Pada zaman Yesus, pemimpin-pemimpin agama Yahudi sama seperti pencuri dan perampok. Ini adalah maksud Yesus bagi mereka. Tapi mereka belum menyadari, belum mengerti. Jadi ayat 6, mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Artinya, sebelumnya pada perumpamaannya Yesus menjelaskan sambil membandingkan gembala yang baik dan pencuri perampok. Sambil menjelaskan perumpamaan ini, Yesus mau bicara kepada pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Demikian, kamu sekalian adalah orang seperti pencuri dan perampok. Tapi pemimpin-pemimpin agama Yahudi mendengar penjelasan Yesus, tapi mereka belum menyadari bahwa mereka sendiri adalah pemimpin seperti pencuri dan perampok. Jadi ayat 6 artinya begitu. Mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. 자, saya langsung berbicara kepada saudara-saudara seperti ini. Kamu adalah orang buta. Kamu adalah sepupu orang buta.
Kalau saya berbicara memang saudara setelah menolak atau tersinggung atau mau komplainnya. Apakah saya adalah orang buta? Kalau itu setiap hari bagaimana saya bisa makan? Berjalan kaki. Memang begini. Tapi maksudnya, kamu masih belum menyadari panggilan Tuhan Allah tentang menjadi hamba Tuhan. Kami masih belum menyadari tentang mendapat disiplin. Mengapa sebagai calon hamba Tuhan harus mendapat disiplin keras? Masih belum menyadari walaupun setuju dengan otaknya. Jadi kamu sama seperti orang buta. Saya mau menjelaskan, saya mau berbicara, tapi dengan perumpamannya saya berbicara. Karena langsung berbicara memang bisa marah atau menolak atau komplain. Seperti itu kepada pemimpin-pemimpin agama Yahudi, Yesus mau langsung berbicara. Kamu adalah pemimpin seperti pencuri perampok. Tapi Yesus enggak langsung berbicara begini. Dia menjelaskan perumpamannya dengan gembala yang baik dan pencuri dan perampok. Di dalamnya sudah ada maksud Yesus untuk kasih tahu kepada mereka, kamu sekalian adalah pemimpin seperti gembala, pencuri dan perampok. Tapi mereka mendengar penjelasan Yesus. Walaupun mereka mendengar perumpamaan Yesus, mereka tidak menyadari, tidak mengerti. Jadi di sini mereka disebut sebagai orang buta, mereka disebut anjing bisu. Kemudian mereka disebut pemimpin yang tidak mengerti. Kalau begitu, yang pertama menunjukkan siapa? Pada zaman Yesus, pada zaman nabi-nabi, pemimpin-pemimpin yang belum memahami maksud Yesus. Menurut Yesaya pasal 56 ayat 10-11. Mari kita membaca. Yesaya pasal 56. Yesaya pasal 56 ayat 10 sampai 11. Yesaya pasal 56 ayat 10 sampai 11. Mari kita membaca Yesaya pasal 56 ayat 10 sampai 11. 1, 2, 3. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyalak. Mereka berbaring, berlamun, dan suka tidur saja. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. Dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri. Masing-masing mengejar laba. Tiada yang terkecuali. Pemimpin-pemimpin yang belum memahami maksud Yesus. Mereka disebut sebagai anjing bisu, anjing pelahap. Orang yang tidak mengerti, gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Kalau itu cerita tentang gembala yang baik dan pencuri dan perampok ini menunjukkan pemimpin-pemimpin pada zaman modern ini, yaitu pendeta, gembala sidang, misionari, guru Injil, guru Pak. Jadi sebagai pemimpin rohani kita perlu memperhatikan cerita ini, perkataan Yesus ini. Oleh karena walaupun mereka namanya pemimpin agama Yahudi, tapi dianggap oleh Tuhan Yesus sebagai pencuri, perampok, atau anjing bisu. Wah, ini hal yang luar biasa. Jadi kita menyadari firman Allah.
Kita menyadari identitas sendiri. Kita menyadari panggilan Tuhan Allah. Ini hal yang terlalu penting-penting bagi kami. Walaupun sekarang berkuliah di STT pun, tapi masih belum menyadari mengapa Tuhan Allah memanggil saya sebagai hamba Tuhan, maka sekarang saya berkuliah di STT. Kadang-kadang ada orang seperti ini. Misalnya setelah lulus SMA, tapi orang tuanya pernah tua, maka mendesak, bagaimana kamu masuk STT dan menjadi pendeta? Dia belum terpanggil oleh Tuhan Allah sebagai hamba Tuhan. Selama 3 tahun secara teratur belajar di sekolah waktu agama Kristen, tapi belum pernah terharu. Oleh karena Yesus disalibkan di atas kayu salib untuk dosa-dosa sendiri. Tapi orang tuanya mendesak maka masuk STT, kemudian berkuliah, belajar teologi. Mereka belum menyadari, walaupun sebagai calon hamba Tuhan, belajar teologi di STT. Mengapa Tuhan Allah memanggil saya sebagai hamba Tuhan? Mengapa Tuhan Allah memilih saya sebagai pendeta? Untuk apa Tuhan Allah memanggil saya? Saya harus melayani di bidang pelayanan apa? Saya perlu melayani di mana? Di dalam Indonesia atau di luar Indonesia? Saya harus melayani untuk suku Toraja atau suku Jawa? Pertanyaan terhadap pertanyaan seperti ini mereka belum menyadari. Mereka belum yakin. Tapi belajar kemudian lulus dan menjadi pendeta. Jadi mereka memang bisa menjadi pendeta seperti pencuri dan perampok yang sudah ada di dalam Yohanes pasal 10. Kemudian, ayat 1 membaca ya. Yohanes pasal 10 ayat 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Orang yang masuk melalui pintu secara normal ke dalam kandang domba adalah gembala yang baik. Tapi dengan cara yang masuk ke dalam kandang domba adalah apa? Pencuri dan perampok. Untuk memahami firman Allah ini lagi, kita perlu membaca ayat 7, ayat 9. Ayat 7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. 9 lagi. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ini menunjukkan apa? Hanya keselamatannya bisa mendapat. Kita bisa mendapat keselamatan kita hanya melalui Yesus Kristus saja yang menjadi pintu. Jadi Yesus saja menjadi pintu untuk keselamatan kita. Namun demikian, ada orang yang menyangkal fakta ini atau mencari pintu yang lain. Kita membaca, sudah kenal dengan baik, Matius pasal 23 ayat 13. Matius pasal 23 ayat 13. Saya harap saudara-saudara senantiasa menghafal firman Allah ini. Matius pasal 23 ayat 13. Sudah? Mendapat? Oke. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kami, orang-orang munafik.
karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. 자, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang yang masuk ke dalam kandang domba-domba melalui pintunya. Orang yang percaya, orang yang yakin bahwa hanya Yesus saja menjadi juru selamat kita. Yesus saja adalah juru selamat kita yang satu-satunya. Adalah orang yang masuk ke dalam kandang domba-domba melalui pintu dengan resmi. Tapi orang yang mengajar ajaran berbeda, ajaran yang tidak alkitabiah, orang yang mengajar ajaran yang tersesat, yaitu di luar Yesus ada juru selamat yang lain. Di agama Kristen ada jalan yang baru untuk bisa diselamatkan, yaitu orang yang setuju religious pluralism. Mereka disebut sebagai pencuri dan perampok dalam teks ini. 자, ayat 7, ayat 8 Yesus mengatakan bahwa akulah pintu. Akulah pintu. Ini berarti apa? Akulah pintu ke dalam, akulah pintu ke domba-domba itu. Ini artinya Yesus adalah jawaban bagi semua masalah manusia. Atau Alkitab adalah jawaban bagi semua macam masalah kita. Tidak ada pintu yang lain. Tidak ada jalan yang lain kecuali Yesus Kristus. Maka Yohanes pasal 14 ayat 6. Kita sudah kenal dengan baik. Yohanes pasal 14 ayat 6. Mari kita menghafal. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui Yesus. Jadi Yesus adalah jalan yang satu-satunya untuk diselamatkan. Yesus adalah pintu yang satu-satunya untuk diselamatkan. 자, lebih konkretnya. Menurut Kejadian pasal 3, sebagai anak manusia, sebagai keturunan Adam, semuanya menjadi orang berdosa. Seperti Adam meninggalkan Tuhan Allah, yaitu diusir dari Taman Eden, semua manusia meninggalkan Tuhan Allah, yaitu hubungan dengan Tuhan Allah sudah terputus sebagai orang berdosa. Jadi, sebagai keturunan Adam, kita mempunyai masalah yang terbesar, masalah yang paling serius. Masalah itu apa? Kita menemukan pintu yang masuk ke dalam keselamatan. Kita mencari jalan yang bisa mengantar kita kepada Tuhan Allah. Jadi Yesus Kristus bukan salah satu pintu yang bisa diselamatkan. Yesus Kristus bukan salah satu pintu yang bisa masuk ke dalam kandang domba. Yesus Kristus adalah pintu yang satu-satunya untuk bisa masuk kandang domba-dombanya. Kita harus menyadari fakta ini melalui firman Allah. Akulah pintu. Akulah pintu yang satu-satunya untuk diselamatkan. Akulah jalan yang satu-satunya untuk bisa diselamatkan. Tapi pada zaman modern ini, sebagian orangnya menyangkal fakta ini. Walaupun dalam Yohanes pasal 9 ayat pasal 10, Yesus tetap berbicara, tetap berkata, akulah pintu ke domba-domba itu. Namun demikian mereka tidak percaya.
Kemudian mereka setuju ajaran yang tersesat, yaitu di luar Yesus ada jalan yang bisa diselamatkan. Di luar Yesus ada pintu yang bisa masuk ke dalam kandang domba-dombanya. Hanya Yesus saja menjadi pintu yang satu-satunya untuk diselamatkan. Yesus adalah jalan yang satu-satunya untuk diselamatkan. Kita perlu yakin lagi. Kita perlu memegang ajaran ini. Kita senantiasa menjaga kebenaran firman Allah ini tentang Yesus saja menjadi jalan atau pintu yang satu-satunya untuk diselamatkan. Waktu yang akan datang, kebenaran firman Allah ini memang banyak kali diganggu, banyak kali diserang, banyak kali ditolak. Karena pada zaman modern ini sudah di Amerika Serikat, di Korea, atau di negara-negara agama Kristen pernah berkembang, alirannya berubah, yaitu menyangkal keesaan Yesus tentang diselamatkan. Tapi kita, situasi modern ini berubah secara negatif, yaitu tidak sesuai dengan ajaran Alkitab pun, tapi kita harus memegang kebenaran firman Allah ini. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Oleh karena di antara pendiri-pendiri agama, siapakah pernah memberikan nyawanya untuk kita? Di antara pendiri-pendiri agama yang lain, siapakah pernah berdarah untuk menebus dosa-dosa kita? Kecuali Yesus, tidak ada orang yang lain berdarah untuk menyucikan dosa-dosa kita. Kecuali Yesus, tidak ada seorang pun yang pernah memberikan nyawanya untuk keselamatan saya. Maka saya yakin dan percaya bahwa Yesus saja adalah Kristus. Yesus saja adalah Mesias. Yesus saja adalah Juru Selamat kita yang satu-satunya. Amin. 자, saudara-saudara, hari ini sekian aja. Maka 2 orang, 3 orang menjadi kelompok, kemudian saling diskusi sekitar 10 menit. Kemudian pemimpin Siska kemudian membimbing lagi agar 1 orang, 2 orang, 3 orangnya secara terbuka membagi, kemudian perdoaan selesai. Amin. Ya, terima kasih. Haleluya.